Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Bible Study CK7 pada malam hari ini. Hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 yang membahas tentang kejahatan manusia yang mulai membesar, meluas. Kejahatan manusia yang mulai menguasai, memenuhi bumi. Bagaimana sikap Allah terhadap kejahatan itu? Dan bagaimana cara Allah untuk menyelesaikan kejahatan supaya tidak selalu ada di muka bumi. Hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Namun sebelumnya mari kita minta Tuhan menuntun kita. Kita minta Tuhan untuk mengurapi kita. Supaya firman ini menjadi firman yang hidup. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita terima. Namun firman yang hidup. Yang sanggup mengubah hati kita. Yang sanggup memulihkan jiwa kita. Oleh sebab itu, hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan. Rindukan kehadirannya dalam hidup saudara. Supaya jamahannya melimpah. Jamahannya memenuhi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat anugerah-Mu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jesus, thank you. Betapa ku mencintai Amin Tuhan. segala yang telah terjadi. Benar Yesus. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Yesus, kasih-Mu ya Tuhan, tiada pernah berhenti mengalir. mengalir bagi setiap hari. Tiada pernah berhenti memenuhiku. Tiada pernah berhenti. Kebaikan-Mu Tuhan
kasih-Mu menjamah setiap yang ada, menjamah hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin Tuhan. Dengan darah yang mahal. Thank you Lord. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini kami Tuhan. Bukan dengan barang fana Yesus. Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan Benar Tuhan. cara hidupku yang lama. Jadikan kami baru dan Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yes, Lord. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami berserah kepadamu Tuhan. Untuk Kau bentuk menjadi manusia yang baru. Oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hidup kami diselamatkan. Hidup kami diperbaharui. Hidup kami dilepaskan dari belenggu dosa itu. Dengan darah yang mahal, sempurna, lunas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk karya-Mu yang indah ini. Terus urapi kami Tuhan. Bawa kami kepada kehendak-Mu yang tertinggi. Supaya semakin hari kami semakin sempurna dan serupa dengan gambaran Kristus itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih lawatan-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu. Sepanjang kami memuji, menyembah Engkau, Engkau lawat kami Tuhan. Engkau kuatkan kami, Engkau teguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sebentar Engkau akan berfirman buat kami semuanya. Ajar kami mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Supaya kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Urapi umat-Mu. Urapi kami semua. Juga urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman ini.
dengan bahasa yang sederhana, namun penuh kuasa sebab Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan dan merenungkannya. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara merasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini? Saya sangat menikmati lawatan Tuhan. Saya sangat menikmati Tuhan menjamah kita semuanya. Dan saya rindu bukan hanya kita yang menikmati Tuhan. Tuhan juga menikmati kita. Hanya kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati memuji, menyembah Tuhan, maka hal-hal yang tidak dapat manusia jangkau, hal-hal yang tidak dapat manusia dapatkan, kita akan terima dari Tuhan. Amin saudara. Terus setiap kali mengikuti program-program Bible Study seperti ini saudara, kita tidak hanya sekedar membaca dan merenungkan firman, tapi lebih daripada itu, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Dan sebelum kita tidur malam hari ini, Tuhan juga pengen menikmati kita. Puji Tuhan. Mari kita teruskan pelajaran kita malam hari ini dari Kejadian pasal yang ke-6 saudara. Kejadian pasal yang ke-6 pada perikop kejatuhan manusia dan riwayat Nuh. Walaupun tidak kita baca semuanya, namun ada poin-poin yang akan kita berikan penekanan-penekanan. Mari kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Terlebih dahulu. Ayat pertama sampai ayat ke-4. Kejadian pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini jauh sekali ya saudara dari umur Adam, umur Henok ya, yang ratusan tahun ya, lebih daripada Adam kan lebih daripada 900 tahun. Lalu Henok juga ratusan tahun, tapi Tuhan sudah menetapkan mulai dengan pasal yang ke-6 ini bahwa umur manusia akan 120 tahun saja. Ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Sampai sini dulu saudara. Jadi setelah kita belajar tentang kehidupan Henok ya, keturunan Adam. Lalu kita masuk kepada pelajaran selanjutnya yaitu kejatuhan manusia. Di mana manusia mulai beranak pinak. Sementara manusia mulai beranak pinak saudara, Allah menetapkan dua ketetapan. Bahwa rohnya tidak akan selalu bersama-sama dengan manusia. Karena manusia itu dari daging saja. Ya. Dan umur manusia akan dibatasi. Hanya sampai 120 tahun. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Allah berdaulat atas ciptaannya. Allah memiliki kendali penuh atas manusia. Manusia boleh berupaya seperti apa saja. Manusia boleh mempertahankan hidupnya supaya berumur panjang. Tapi ketetapan umur manusia tetap ada di tangan Tuhan. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan minta umur panjang, silahkan. Siapa sih yang gak pengen umur panjang? Ya, umur panjang, diberkati, sehat selalu, ya, keturunannya juga diberkati. Wow.
Itu kenikmatan manusia di dunia ini, saudara. Tapi ingat, malam hari kita belajar, umur yang menetapkan Tuhan. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah hari-hari yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Nah, di dalam ayat yang kedua, saudara, itu disebutkan keturunan Set yang saleh. Ya, keturunan Set yang saleh itu mulai menikah dengan anak-anak perempuan manusia. Jadi bukan ada raksasa yang dilahirkan bukan dari Adam dan Hawa, tidak ada semua. Semuanya manusia yang ada di dunia ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Namun dalam pelajaran ini Tuhan sudah memberikan sebuah pemaparan bahwa anak-anak manusia yang disebut sebagai anak-anak perempuan manusia itu menunjuk kepada keturunan Set. Ya. Yang kemarin malam kita pelajari, ya, ada Set, lalu ada Metusalah, ada Henok. Nah, itu orang-orang yang saleh. Jadi kalau ada kata-kata anak-anak perempuan manusia, itu adalah anak-anak keturunan Set. Ya. Ini. Ya. Tetapi ketika dia menikah atau diambil istri atau mengambil istri dari orang-orang yang bukan keturunan Set, nah inilah kejahatan mulai memenuhi bumi. Ya. Teori bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat itu kurang dapat diterima, saudara. Mengapa? Karena Yesus dengan tegas menyatakan bahwa malaikat tidak menikah. Ya. Kalau ada kata raksasa-raksasa di bumi ini, itu bukan keturunan malaikat. Sebab malaikat tidak menikah. Nah, persatuan, perkawinan, kesatuan antara keturunan Set yang benar itu dengan keturunan-keturunan Kain, ya, itu nanti akan membuat dunia semakin jahat. Yang saleh kawin sama yang tidak saleh, nanti akhirnya akan menjadi kejahatan. Ya mungkin ada orang bilang, Pak, yang saleh kan bisa menarik yang tidak saleh, gitu ya. Tapi dalam pelajaran kita hari ini, kita diberi pengertian begini. Kalau ada orang yang saleh menikah dengan orang-orang yang jahat atau tidak saleh, itu 99% akan menghasilkan kehidupan yang tidak benar. Akhirnya apa? Kejahatan akan memenuhi bumi. Sebagai akibatnya apa, saudara? Bumi ini tercemar dan dipenuhi dengan kekerasan. Kalau bumi sudah dipenuhi dengan manusia-manusia jahat, isinya cuma kekerasan dan kejahatan, kan artinya bumi semakin rusak. Namun, sekalipun kejahatan memenuhi bumi, Allah tetap pegang kendali. Allah punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya di dalam kasus ini, di dalam pelajaran hari ini, Allah mempersiapkan satu manusia unggul lagi. Kalau kemarin kita belajar manusia unggul Henok, ya saudara. Hari ini, malam hari ini kita belajar manusia unggul siapa itu? Nuh. Ya, yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Sementara menyelamatkan dunia dari kehancuran. Supaya manusia tetap ada di muka bumi. Nah, sebelum kita melihat apa yang Nuh lakukan, saudara, mari kita baca dulu di ayat yang kelima. Ini keputusan Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi akibat pernikahan atau perkawinan anak-anak saleh, ya, anak-anak Allah dengan anak-anak manusia, anak-anak perempuan manusia yang kita percaya sebagai keturunan Kain. Ya. Kejahatan dunia semakin membesar. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuat kejahatan semata-mata. Coba lihat tuh. Sejak manusia kena kejahatan, masuk kejahatan dalam hidupnya,
itu kehidupannya hanya cenderung kepada kejahatan, saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan itu dari muka bumi. Saudara bisa bayangkan, Allah yang menciptakan manusia, segambar dengan dia, citra Allah diberikan kepada manusia untuk menguasai dan mengatur bumi. Tapi tiba-tiba manusia berbuat jahat sehingga bumi makin tercemar. Lalu Allah apa, saudara? Akan menghapuskan. Ya, akan menghapuskan manusia yang telah diciptakannya itu. Baik manusia maupun hewan. Tuh. Ya, kalau kita belajar sebenarnya tidak ada kesalahan hewan, tidak ada kesalahan binatang, tidak ada kesalahan tumbuh-tumbuhan. Tapi karena unsur manusia yang berdosa, semuanya akan dihapuskan Tuhan. Hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal. Kita mengerti sekarang mengapa Allah yang agung, besar, penuh kuasa itu memiliki perasaan menyesal atas ciptaannya. Sebab ciptaannya merusak citra Allah. Merusak gambar Allah. Allah menyesal, saudara. Kalau Alkitab katakan Allah menyesal, betul-betul menyesal. Sampai dia, bahasa itu gregetan. Udah deh, selesai deh manusia deh. Selesai deh. Bumi udah selesai deh. Aku akan hapuskan manusia dari muka bumi. Itu gak main-main, saudara. Ya. Burung-burung di udara akan dihapuskan. Akan dihabiskan. Aku menyesal sebab aku telah menjadikan mereka. Ini kegeraman hati Tuhan. Ini Allah itu betul-betul ya menyesal gitu. Wah, udah. Kalau udah menyesal itu kan artinya udah nggak mau lihat, ya, udah nggak mau ketemu, udah nggak mau berjumpa dengan manusia loh. Wah, selesai itu, saudara. Tapi lihat, sehebat-hebatnya murka Allah, segeram-geramnya Allah, semenyesal-menyesalnya Allah, Allah tetap mengasihi manusia. Dari ayat 8 kita tahu, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Malam hari ini kita mengerti sekarang. Allah membenci kejahatan. Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Allah tidak bisa mentolerir kejahatan manusia di muka bumi. Dia menyesal atas ciptaannya. Dia berencana untuk menghapuskan manusia. Bahkan binatang yang bernyawa di muka bumi akan dihapuskan semuanya. Tapi Allah tetap mencari kaum sisa yang mendapatkan kasih karunia supaya memunculkan tunas yang baru, manusia yang baru. Allah dengan mudah bisa saja, saudara, tidak menyisakan manusia. Enggak perlu Nuh. Allah enggak perlu Nuh. Dia bisa saja ambil debu lagi menciptakan Adam seri 2. Tapi Allah tidak melakukannya. Allah memilih manusia yang mendapatkan anugerah keselamatan. Siapa itu? Nuh, saudara. Nuh, ya. Kita melihat sekarang di ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Beberapa pertemuan Bible study setiap malam ini ya saudara, kita temukan beberapa orang yang hidupnya itu berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena bergaul dengan Allah. Dari situ kita bisa menyimpulkan
kegeraman Allah, kemarahan Allah, kemenyesalan Allah atas manusia, itu bisa terobati kalau ada orang yang bergaul dengan dia. Saudara bisa bayangkan, kalau tidak ada Nuh, manusia yang bergaul dengan Allah ini, apa jadinya? Nggak akan ada. Malam ini kita nggak ada, saudara. Nggak akan pernah ada kelanjutan manusia di muka bumi. Karena pasti dihancurkan Tuhan. Pasti akan dihabisi Tuhan. Nah, karena ada manusia unggul seperti Nuh inilah, Allah melihat kasihnya Nuh kepada Allah, hormatnya Nuh kepada Allah, dengan cara hidup benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Allah, maka Tuhan menyisakan manusia ini untuk menjadi tunas yang baru bagi manusia-manusia yang lain. Sampai dengan kita malam hari ini. Jadi kalau kita berkatakan ya, jasa Nuh bagi kita ini harus kita apresiasi, saudara. Ya, karena Allah sudah muak dengan manusia. Allah nyesal dengan manusia. Tapi karena ada manusia unggul ini, yaitu Nuh, maka kita ada sampai sekarang ini. Ini satu pengertian harus kita tangkap. Nah, lalu Nuh itu beranak pinak juga. Ya, ayat 10, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, yang nanti berikutnya akan kita pelajari. Nah, bagaimana caranya Allah memisahkan Nuh dari dunia yang tercemar ini? Bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan Nuh dari kejahatan manusia di muka bumi ini? Tuhan bilang begini, bikin bahtera. Buatlah bahtera. Ya, supaya aku memusnahkan bumi dan engkau selamat. Dasarnya karena Nuh ini taat, dengar-dengaran firman Tuhan, dia bikin bahtera, saudara. Ya Tuhan suruh, dia lakukan. Ciri-ciri orang yang taat setia, apapun yang diperintahkan Tuhan, dilakukan. Walaupun di tengah-tengah pembuatan bahtera itu banyak orang yang meledeknya, menghinanya, ya, melecehkannya, ya, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik, perkataan-perkataan kotor, ya. Tetapi Nuh tetap setia. Karena dia tahu, pasti tetap akan ada bah, akan ada air bah. Kekuatan iman Nuh ini, saudara, tidak bisa dilengsarkan, tidak bisa digagalkan oleh ejekan-ejekan dari orang-orang sekelilingnya. Dia tetap buat, taat setia, dibantu dengan 3 anaknya. Istrinya juga membantu. Ya. Dan singkat cerita, ketika bahtera itu terjadi, bahtera jadi, Tuhan bilang gini, masuk ke bahtera. Total ada 8 manusia yang masuk, saudara. Siapa itu? Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 mantunya. 8 manusia ini masuk ke bahtera, ditambah dengan binatang-binatang yang diizinkan Tuhan, sepasang demi sepasang. Tujuannya apa? Tuhan mau lewat makhluk hidup yang ada di bahtera ini, ada tunas baru di dunia. Betul. Begitu mereka masuk bahtera, tanpa tahu apa yang terjadi, tiba-tiba geledek menyambar-nyambar, gempa bumi terjadi, lalu hujan deras turun. Hujan yang tidak pernah bisa dihentikan oleh apapun juga. Ya. Bahtera yang besar itu memuat 8 manusia bersama dengan binatang sepasang itu. Karena Allah ingin melestarikan itu. Mengapung-ngapung. Tanpa ada kepastian berapa hari. Nuh tidak tahu kapan akan selesai. Tapi karena ketaatannya, Nuh tetap akan keluar dari bahtera itu. Sama seperti kita. Kita nggak akan tahu Tuhan datang kapan. Tuhan cuma bilang, aku datang segera, aku datang segera. Kita nggak tahu. Kita ibarat manusia yang sedang ada di dalam bahtera, yang tidak akan pernah tahu kapan dunia ini akan selesai. Kapan kiamat akan terjadi. Sama seperti Nuh. Ya.
Nggak tahu nih, ini kapan surutnya. Mungkin ada percakapan dengan istrinya, dengan anaknya, dengan mantunya. Ini kapan ya, Pi? Waduh, aku juga nggak tahu. Terus gimana, Pi? Kita taat saja. Kita ikuti aja skenario Tuhan. Dia sang sutradara, sang maestro kehidupan. Dan betul saudara, begitu tiba waktunya, air bah itu surut yang menghabiskan seluruh makhluk hidup. Ketika tiba waktunya surut, Nuh keluar dari bahtera. 8 manusia yang diselamatkan dari air bah itu. Bersama dengan binatang sepasang-sepasang, ya, ikut di dalam karya keselamatan Allah itu. Demikianlah mereka hidup di dalam komunitas yang baru, hidup dalam dunia yang baru. Nuh menanggapi perjanjian Allah, karena Allah berjanji setelah air bah ini, aku tidak akan lagi memusnahkan manusia dengan cara yang sama. Oleh sebab itu, aku tandai dengan satu busur yang melengkung di langit, yang kita kenal sebagai pelangi. Ya, pelangi. Itu Allah yang berjanji. Dan Nuh menanggapinya. Nah, apa relevansinya dengan hidup kita saat ini, saudara? Peristiwa kejahatan manusia bersama dengan ditemukannya manusia unggul seperti Nuh ini. Kita sadar kita ada di dunia yang semakin hari semakin jahat. Kejahatan sudah merajalela. Ya, dosa sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Dosa sudah vulgar sekali dinyatakan. Bukan hanya manusia dewasa, sampai anak-anak pun sudah melakukan kejahatan. Manusia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sama seperti zaman Nuh. Dan ketika Tuhan perintahkan untuk ada manusia yang hidupnya benar, saleh dan takut akan Tuhan. Biarlah di masa sekarang ini Tuhan menemukan dalam diri saudara dan saya. Dunia yang penuh dengan kejahatan ini akan dihabiskan oleh Tuhan, akan dilenyapkan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan bahtera buat kita semuanya. Kalau saya boleh katakan, bahtera yang sekarang ini adalah siapa, saudara? Bahtera Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang masuk di dalam bahtera Kristus, siapa yang masuk di dalam kehidupan bahtera Kristus, dia akan diselamatkan. Dia akan mendapatkan kesempatan untuk menerima keselamatan kekal. Seperti Nuh diselamatkan dengan keluarganya, demikianlah kalau kita ada di dalam Kristus, kita juga akan diselamatkan. Ya, saya mau katakan buat kita semuanya. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 11 ayat 7. Ya, saudara catat baik-baik. Ibrani 11 ayat 7. Mengemukakan bahwa bahtera itu melambangkan Kristus. Ibrani 11 ayat 7. Yang merupakan sarana penyelamatan orang-orang percaya dari hukuman dan kematian kekal. Malam hari ini kita belajar. Kalau pengen selamat seperti Nuh, selamat dari air bah itu, tinggallah di dalam bahtera Kristus Yesus. Renungkan itu baik-baik, saudara. Jadilah pelaku firman. Apapun yang manusia katakan, sama seperti Nuh diledek, tapi dia tetap fokus sama Tuhan, fokus sama Allah. Dengan demikian, orang yang fokus sama Tuhan, taat setia kepada Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, dia akan mendapatkan upahnya. Apa itu? Tidak dihukum Tuhan dan mendapatkan keselamatan kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sudah membawa kami kepada pengertian akan karya keselamatan-Mu. Dunia akan hancur. Dunia akan diselesaikan oleh Tuhan. Sejak zaman Nuh pun, dunia sudah banyak sekali kejahatan. Sampai dengan saat ini ya Tuhan. Generasi kami ini, generasi yang dipenuhi dengan kejahatan manusia di muka bumi ini. Sudah tidak mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Sudah tidak mempedulikan Tuhan.
Manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Tidak mau dinasehati. Pengen enaknya sendiri. Egois. Tidak ada kasih. Hidupnya hancur. Sehingga Tuhan menyesal. Tuhan mau habiskan dunia ini. Namun kalau Tuhan menemukan Nuh di dalam kitab Kejadian, di generasi ini Tuhan sedang menyediakan bahtera, yaitu Kristus Tuhan. Siapa yang tinggal di dalam Kristus, siapa yang hidup di dalam Kristus, tinggal bersama dengan Kristus di dalam bahteranya itu, bahtera yang menuju pada keselamatan, maka orang itu akan diluputkan dari hukuman dan menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Malam hari akan dipuaskan lewat hadirat-Mu dalam pujian penyembahan kami. Lewat firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, biarlah kami didapati tidak bercacat dan bercela, sempurna adanya. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Berkati para suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga besar mereka semuanya diberkati Tuhan. Anak-anak muda memiliki masa depan yang gilang gemilang. Studi mereka, pekerjaan mereka, semuanya dibuat Tuhan naik dan tidak turun. Bagi yang terbaring sakit dimanapun anak-anakmu berada, lawat Tuhan. Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Lawat anak-anakmu, lawat Tuhan, lawat mereka semuanya. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan, langit dan bumi adalah milik-Mu. Biarlah mereka juga mendapatkan berkat kasih setia Tuhan. Bagi para suami yang kehilangan pekerjaan, Tuhan, pulihkan. Berikan pekerjaan buat para suami. Para istri yang mengatur rumah tangga, berikan hikmat marifat. Membesarkan anak mereka, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, hikmat untuk mengatur rumah tangga dengan baik. Berkati semuanya, berkati jemaat-Mu, berkati yang melihat program ini, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk karya keselamatan-Mu yang luar biasa. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, sekiranya Engkau mendengarkan firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Untuk memiliki karakter seperti Nuh. Hidupnya saleh. Takut akan Tuhan. Dan hidup dalam kebenaran. Bergaul dengan Allah dengan eratnya. Maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.